Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada video pembelajaran bimbingan teknologi informasi dan komunikasi. Pada video pembelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang manajemen file dan folder. Kata file dan folder mungkin kalian telah dengar beberapa kali pada video pembelajaran sebelumnya. Setelah menyimak video pembelajaran hari ini, Bapak berharap kalian memahami apa itu file dan folder. Kemudian, kalian juga mengetahui langkah-langkah membuat folder baru, langkah-langkah menyalin, memindahkan, mengubah nama, dan menghapus suatu file dan folder. Untuk lebih jelasnya, silakan simak dan catat materi yang Bapak jelaskan berikut ini. Manajemen file dan folder sangat dibutuhkan oleh pengguna komputer untuk mengelola file dan folder yang ada pada komputer kita. Sehingga pada saat kita mencari file atau folder yang kita butuhkan, kita dapat menemukannya dengan cepat. Sama seperti barang-barang yang ada di rumah, jika kita mengatur tempat penyimpanannya dengan baik, maka kita dapat menemukan barang-barang yang kita butuhkan dengan cepat. Seperti itulah manfaat dari manajemen file dan folder. Selanjutnya, file adalah suatu identitas dari data yang disimpan dalam sistem berkas yang dapat diakses dan diatur oleh pengguna. Setiap aplikasi ataupun program memiliki jenis atau tipe file tersendiri yang biasa disebut dengan ekstensi file. Contohnya mungkin kalian pernah mendengar atau melihat kita menyebut bahwa file gambar itu sebagai JPEG atau tulisan dalam ekstensi itu JPG atau gambar dalam bentuk PNG dan dalam ekstensi gambar yang lain. Kalau musik, kalian pasti sering menyebut bahwa musik itu adalah MP3. Sebenarnya MP3 itu adalah ekstensi dari file musik atau suara. Ada juga dengan MIDI dan beberapa ekstensi musik yang lain. Video biasanya disebut juga dengan MP4, itu adalah ekstensi video atau AVI. Kemudian dokumen memiliki ekstensi yang berbeda-beda tergantung dari program yang digunakan. Contohnya untuk Microsoft Word biasanya itu DOCX, atau Microsoft Excel XLSX, atau PowerPoint biasanya itu PPTX, dan beberapa aplikasi-aplikasi lain sesuai dengan ekstensinya masing-masing. Biasanya pada sebuah komputer kita dapat menampilkan atau menyembunyikan ekstensi file. Ada beberapa manfaat kita menyembunyikan, ada pula manfaat kita menampilkan. Kita biasanya menyembunyikan ekstensi file agar nama file atau file name itu yang kita lihat tidak terlalu panjang. Ekstensi file yang tersembunyi juga memudahkan kita dalam mengubah nama file. Kemudian terkadang juga beberapa pengguna komputer lebih senang untuk menampilkan ekstensi file
agar mudah mengenali sebuah file tersebut sebenarnya adalah file apa. Misalnya apakah itu file gambar, file musik, file video, atau dokumen, atau file-file yang lain. Cara-cara atau langkah-langkah menampilkan dan menyembunyikan ekstensi file. Yang pertama, pastinya kita harus membuka Windows Explorer. Langkah-langkahnya masih sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu klik kanan pada Start, kemudian klik File Explorer. Oke, sekarang jika kita lihat di sini ekstensi file sedang tampil seperti ini, ada .pptx. Oke, pptx doc. Jadi ini ada gambar JPG, kemudian ini dokumen juga PDF. Jadi sekarang posisinya di komputer yang Bapak gunakan ini ekstensi filenya sedang muncul. Untuk menyembunyikannya kita dapat klik menu view. Kemudian di sini file name extension dalam keadaan tercentang, berarti memang benar sedang tampil. Jika kita hilangkan centangnya dengan cara diklik, maka extension filenya tidak akan kelihatan seperti ini. Jadi sekarang sudah hilang. Untuk menampilkannya sama, kita tinggal klik lagi satu kali seperti ini. Selain file, di sistem berkas kita itu ada namanya folder. Jika file ini bentuknya bermacam-macam seperti ini. Jika folder biasanya warna kuning kotak seperti ini. Jika kita tampilkan lebih besar seperti ini. Oke, kalau file seperti ini. Folder merupakan suatu program pada komputer yang berguna untuk menyimpan berbagai macam folder atau file di dalamnya. Jadi di dalam folder itu bisa jadi terdapat folder lagi. Jadi ini ada file dan ada folder lagi. Di dalam folder bisa jadi ada folder lagi atau file. Selain berfungsi untuk menyimpan file atau folder, folder juga berfungsi untuk mengelompokkan menurut jenis file itu sendiri. Contohnya, kita bisa menyimpan file musik di folder musik atau file gambar di folder picture seperti ini. Jadi ini isinya adalah gambar. Kemudian file video di folder video. Dengan mengatur folder sesuai dengan isinya itu juga akan memudahkan kita jika mencari suatu file. Misalnya kita ingin mencari file musik, ya kita langsung membuka folder musik. Tidak perlu cari di folder lain. Sama misalnya kita ingin mencari folder dokumen, kita buka folder dokumen. Sehingga kita tidak perlu lagi mencari di folder lain. Selanjutnya, cara membuat folder baru. Misalnya kita ingin membuat suatu folder di dokumen. Contohnya kita ingin membuat suatu folder di dokumen. Jadi langkah pertama yaitu buka Windows Explorer. Kalau keadaannya dalam keadaan tertutup seperti ini, pastinya kita selalu membuka Windows Explorer. Kemudian setelah itu kita cari di mana kita akan membuat folder baru. Kalau tadi yang saya sebutkan itu kita akan membuat di dokumen, jadi kita tinggal klik dokumen seperti ini. Kemudian arahkan kursornya di tempat yang kosong di bagian ini. Ya, di sini ada tempat yang kosong. Kemudian klik kanan, kemudian klik new. Kemudian klik folder. Maka otomatis sebuah folder di sini muncul dengan nama new folder.
kita dapat mengubah nama new folder ini menjadi sebuah nama yang kita inginkan. Misalnya kita membuat folder ini dengan nama tugas 1. Oke, setelah selesai memberi nama, kita bisa klik di daerah yang kosong seperti ini atau menekan tombol enter pada keyboard. Oke, seperti itulah langkah-langkah membuat folder baru. Kemudian selanjutnya kita akan belajar cara mengcopy file atau folder. Copy adalah suatu perintah untuk menggandakan suatu file atau folder. Di sini kata kuncinya adalah menggandakan. Jadi menggandakan itu awalnya 1 berubah menjadi 2. Misalnya kita di sini ingin mengcopy file liburan sekolah. Kita ingin mengcopy file ini. Jadi kita buka dulu di mana file yang akan kita buka. Misalnya tadi ada di dokumen. Jadi kita buka dulu, kemudian kita copy file liburan sekolah. Caranya klik kanan file liburan sekolah atau file yang ingin di copy. Klik kanan, kemudian klik copy. Setelah itu pilih folder atau tempat di mana kita akan menyimpan salinan dari file ini. Misalnya kita ingin tadi simpan di folder yang baru kita buat, yaitu tugas 1. Caranya itu di double klik. Kemudian setelah masuk di folder yang kita inginkan, kemudian klik kanan, kemudian klik paste. Oke. Sehingga di sini sudah ada file liburan sekolah. Posisinya itu di dalam folder tugas 1. Sedangkan file liburan sekolah yang sebelumnya tetap ada di dokumen. Mengcopy file dapat pula kita lakukan dengan cara menggunakan keyboard. Yang pertama, klik file yang ingin kita copy. Kemudian tekan CTRL dan C pada file atau folder yang akan kita copy. Kemudian setelah itu pindah ke lokasi tujuan untuk menyimpan file yang kita copy, misalnya di dalam tugas 1. Kemudian di sini kita tekan kembali pada keyboard CTRL dan V. Seperti ini. Sehingga folder Legshot tadi pindah ke folder tugas 1. Sedangkan folder Legshot yang ada di dokumen juga masih tetap ada. Oke. Kemudian di dalam tugas 1, misalnya kita membuat folder baru lagi untuk tugas 2. Oke. Di sini ada folder tugas 2. Selanjutnya yaitu cut file atau folder. Cut file atau folder di sini merupakan perintah untuk memindahkan suatu file atau folder. Jadi kata kuncinya di sini adalah memindahkan. Jika kita pindahkan folder ini misalnya Corel ke dalam tugas 2 sehingga folder Corel yang ada di sini sudah tidak ada. Karena sudah dipindahkan. Oke. Cara-caranya, misalnya kita ingin pindahkan tadi file yang ada di tugas 1 sini masuk ke tugas 2. Jadi kita buka dulu lokasi file yang ingin di-cut, kemudian klik kanan file yang ingin di-cut atau dipindahkan, kemudian klik cut. Setelah itu buka folder tujuan kita, di mana file tersebut tadi akan dipindahkan kemana? Tadi akan dipindahkan ke tugas 2. Di sini kita buka tugas 2, kemudian klik kanan lagi, kemudian klik paste. Sehingga file liburan sekolah ada di tugas 2
Jika kita cek di tugas 1, file liburan sekolah sudah tidak ada. Sama juga jika folder Lakeshot ini ingin kita pindahkan ke tugas 2, sama klik kanan, cut, kemudian buka di tugas 2, klik kanan, paste. Oke. Untuk cara singkat menggunakan keyboard, kita dapat menggunakan CTRL-X. Jadi klik, misalnya di sini di dokumen kita ingin memindahkan teks diskusi ini ke tugas 1. Jadi klik dulu file teks diskusi, kemudian tekan CTRL dan X. Tanda dia sudah di cut itu warnanya lebih buram dibanding warna yang lain. Kemudian buka folder yang ingin kita tujukan pemindahannya. Kemudian di folder tersebut kita tekan lagi CTRL dan V. Oke, sehingga teks diskusi pindah ke folder tugas 2, dan di sini teks diskusi yang tadi, karena ini adalah yang lain, teks diskusi yang tadi nama filenya kapital semua sudah tidak ada di sini. Selanjutnya kita mengubah nama file atau folder. Jadi kita pilih dulu, misalnya teks diskusi ini adalah tugas saya, supaya saya mudah mengingatnya, saya ingin ubah namanya. Caranya itu klik kanan file yang ingin diubah namanya, kemudian klik rename. Di sini saya ingin mengubah nama file ini menjadi tugas 2, kemudian tanda kurang Sabri. Jadi ini menandakan bahwa file ini adalah tugas 2 saya. Oke, kemudian klik di sembarang tempat sehingga namanya sudah berubah. Selain itu, kita juga bisa mengubah nama file atau folder menggunakan keyboard. Misalnya di sini kita ingin mengubah folder ini menjadi foto-foto. Jadi kita klik folder ini, kemudian kita tekan F2 pada keyboard. Setelah itu kita ganti namanya menjadi foto-foto. Jadi nanti folder ini berubah nama menjadi foto-foto seperti ini. Selanjutnya, delete file dan folder. Delete yaitu perintah untuk menghapus suatu file atau folder. Contohnya, liburan sekolah ini kita ingin hapus. Jadi caranya klik kanan file liburan sekolah, kemudian klik delete. Oke, sehingga sudah terhapus. Selain itu, kita juga bisa menggunakan tombol yang ada di keyboard untuk menghapus suatu file. Caranya klik folder atau file yang ingin dihapus, kemudian tekan tombol delete yang ada pada keyboard. Itulah materi untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Jika kalian ada yang mempunyai komputer atau laptop di rumah, kalian bisa mempraktekkan materi pembelajaran pada hari ini. Jika ada yang kalian kurang pahami, kalian dapat chat di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.